Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 8 Agustus. Hari Minggu biasa, pekan ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 41-51. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada-Aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini diceritakan perjumpaan dan dialog Yesus dengan orang Yahudi. Menariknya, karena dalam perjumpaan itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Yesus mempersonifikasikan dirinya dengan roti hidup. Orang Yahudi merasa risih kalau mendengar personifikasi ini, karena mereka menganggap sebagai hujatan terhadap Allah. Akan tetapi, Yesus tetap menekankan pengajarannya itu. Dalam personifikasi Injil ini, Yesus mengambil bahan dari kehidupan sehari-hari yang sangat umum di kalangan masyarakat di tempat itu, yaitu roti. Inilah makanan pokok sehari-hari masyarakat di mana Yesus tinggal. Setiap keluarga, kaya maupun miskin, pasti punya roti di rumahnya sebagai makanan pokok. Jika dibandingkan dengan sebagian besar negara kita, Indonesia, bisa diibaratkan dengan nasi. Sebagaimana makanan pokok, roti berfungsi untuk memberi hidup, karena orang yang memakannya bisa beroleh kekuatan baru untuk hidupnya. Dengan roti, orang juga bisa melanjutkan pekerjaan, perjalanan seperti kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Personifikasi Yesus akan makanan pokok menunjukkan peran penting hubungan setiap orang dengannya. Diharapkan kita semua umat beriman melihat nilai ini dalam hidup kita. Kita akan melihat Yesus bukan hanya sekedar pemberi makan, akan tetapi lebih jauh dari itu. Yesus sendiri adalah makanan. Dengan demikian, Ia menjadi nutrisi yang menganugerahkan dan memperpanjang hidup setiap umat beriman. Roti hidup yang sesungguhnya ialah tubuh Yesus Kristus yang memberi hidup kekal. Dan inilah jaminan bagi orang yang percaya
akan memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.